Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah merupakan kata yang paling pantas terucap dari lisan serta terwujud di dalam amal perbuatan, karena berkat kudroh iradah serta inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih diberikan kesehatan juga kesempatan, yang mana semoga dua hal tersebut membuat kita terus istiqomah dalam menjalankan berbagai perintah Allah, juga menjauhi berbagai larangan darinya. Ikhwatu iman rahimakumullah, kembali kita hadir di kajian Majelis Sigabah bersama Dialog Islam, yang mana pada kesempatan kali ini guru kita semua yaitu Al-Ustadz Amin Mukhtar bisa hadir untuk mengkaji berbagai hal bersama kita. Dan pada kesempatan kali ini tema bahasan yang akan dikaji oleh beliau yaitu dengan tema telaah hadis pemungut pajak. Telaah hadis pemungut pajak masuk neraka. Nah, ini tentu saja menjadi tema yang menarik berkaitan dengan hadis pemungut pajak masuk neraka, yang insya Allah akan dibahas secara panjang lebar oleh Al-Ustadz Amin Mukhtar. Namun sebelum itu ada beberapa informasi yang hendak kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan kajian ba'da subuh, kajian rutin di pesantren Ibnu Hajar pada esok hari Selasa 10 Desember 2024 yang akan diisi oleh Al-Ustadz Amin Mukhtar. Kemudian selanjutnya bagi ikhwatu iman yang mempertanyakan terkait dengan kajian sore di Cisomang ya, terutama dikarenakan ada tugas di luar, oleh karena itu kajian tersebut tidak akan diisi oleh Al-Ustadz Amin dan akan diisi oleh para asatid yang lain. Nanti bisa dicek di media PC Persis Cisomang terkait dengan kajian tersebut gitu. Ikhwatu iman rahimakumullah, mungkin itu beberapa informasi yang bisa kami sampaikan. Kembali kami ingatkan bagi ikhwatu iman yang ingin bertanya, ingin berdialog bersama kami. Bagi ikhwatu iman yang hadir nanti bisa langsung saja untuk mengajukan pertanyaannya, atau bagi ikhwatu iman yang menyaksikan secara live di YouTube Dialog Islam TV ataupun di Facebook Dialog Islam, Facebook Sigabah, itu bisa mencantumkan pertanyaannya di kolom komentar supaya nanti bisa dibacakan oleh panitia gitu, oleh kami. Ikhwatu iman rahimakumullah, mungkin itu saja beberapa informasi yang perlu disampaikan. Untuk selanjutnya mari kita siapkan hati dan pendengaran untuk bisa menyimak paparan ilmu yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Amin Mukhtar. Kepada beliau kami persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allati la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma afa'allahu ala rasulih min ahlil qura falillah walir rasul al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man taraka dainan aw daya'an fa ilayya wa alayya al-hadits. Hadirin ikhwati iman, bapak-bapak, ibu-ibu, serta para mujahid ilmu generasi baru, terkhusus para sesepuh, Kang Haji Kun dan jajaran taskil, pengurus serta jamaah
Dialog Islam yang tetap setia dan punya semangat sepenuh jiwa dalam upaya menggapai derajat mulia di hadapan Zat Maha Kuasa melalui berbagai amal utama thalabul ilmi dan syiar agama di antaranya. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan serta terwujud di dalam amal perbuatan selain alhamdulillah, karena atas kudroh, iradah, serta inayah Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat kembali bersua dalam kajian berkala Majlis Sigabah dan Dialog Islam, edisi Istifta, dengan materi kajian menjawab pertanyaan tertunda seputar hukum perpajakan, terutama status hadis pemungut pajak berada di neraka, apakah hadisnya sahih ataukah dhaif. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita maklumi bahwa masalah pemungut pajak dalam istilah fikih sering disebut jalbul maks atau sohibul maks. Disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu golongan yang diancam akan masuk neraka. Hadis yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, hadis dari Ruwaifi. Saya bacakan teks hadis versi Ruwaifi yang bersumber dari Abul Khair. An Abil Khair qol, dari Abul Khair ia berkata, Arada Maslamatu bnu Mukhladin wa kana amiran alal Misra ala Ruwaifi ibni Sabitin an yuwalliyahul al-usyur. Maslamah bin Mukhlad yang saat itu menjabat sebagai gubernur Mesir menawarkan kepada Ruwaifi bin Sabit untuk menjadi petugas pemungut pajak, dalam hadisnya yaitu bahasa al-usyur. Faqala, maka Ruwaifi menolak jabatan itu atas dasar pertimbangan, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sohibal maksi pinnar. Sesungguhnya sohibal maks, kita terjemahkan dulu dalam bahasa yang sederhana, pemungut pajak, berada di neraka. Hadis Ruwaifi ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang kami kutip dari Musnad Ahmad di jilid ketiga halaman 3762, nomor hadis 17275. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir, yang kami kutip di jilid 5 halaman 29, nomor hadis 4493. Kemudian hadis yang kedua yang bersumber dari Uqbah bin Amir. An Uqbah bin Amirin qala, dari Uqbah bin Amir ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata sahibu maksin, tidak akan masuk surga orang yang mengambil pungutan, orang yang mengambil pajak atau pungutan liar. Di hadis ini bahasanya sahibu maksi atau sahibu maksin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mengkaji
tentang permasalahan pemungut pajak. Baik dari segi fikih hadis ini khususnya maupun fikih perpajakan pada umumnya, penting disampaikan hasil telaah kami berkenaan dengan derajat kedua hadis tersebut, baik yang tadi bersumber dari Ruwaifi maupun hadis Uqbah bin Amir. Nah, hadis Uqbah bin Amir ini dibanding dengan hadis Ruwaifi, mukhorijnya, pencatat periwayat hadisnya lebih banyak. Itu kurang lebih ada 10 mukhrij, 10 periwayat hadis untuk yang Uqbah bin Amir. Mungkin Bapak Ibu, berdasarkan perbandingan jumlah periwayat, barangkali posisi hadis Uqbah itulah yang dianggap sebagai hadis pokok. Yang tadi bahasanya menggunakan bahasa la yadkhulul jannah sahibu maksin. Sementara hadis Ruwaifi, karena mukharij periwayatnya atau pencatat hadisnya cuman berdua, dengan redaksi inna sahibal maksi pinar, itu dianggap sebagai hadis pelengkap. Nah, inilah catatan atas derajat hadis untuk yang Ruwaifi, Bapak Ibu. Hadis Ruwaifi diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui rawi Qutaibah bin Sa'id. Sedangkan riwayat Imam At-Tabrani melalui rawi Abdullah bin Shalih. Baik Qutaibah bin Sa'id maupun Abdullah bin Shalih, keduanya menerima hadis ini dari Abdullah bin Lahi'ah, atau yang populer dengan sebutan Ibnu Lahi'ah. Ibnu Lahi'ah menerima dari Yazid bin Abu Habib, Yazid menerima dari Abul Khair, dia menerima dari Ruwaifi bin Sabit. Sejauh penelitian kami, hadis ini dhaif, sebab diriwayatkan oleh Ibnu Lahi'ah setelah ia mukhtalid. Mukhtalid dalam makna umum berubah hafalan. Penyebab berubah hafalan nanti macam-macam. Tak terkecuali satu penyebab berubah hafalan adalah pikun. Jadi mukhtalid itu tidak bisa diartikan semuanya pikun. Kalau bahasa orang Tegalega tidak bisa digitik rata gitu. Pikun. Pikun itu kalau salah satunya misalkan karena tua dan lain sebagainya. Nah, untuk kasus Ibnu Lahi'ah, Bapak Ibu, kenapa berubah hafalan? Sebab dia kuat catatan. Jadi kuat catatan menghafal di buku daripada dalam hafalannya gitu, Bu. Nah, karena mengandalkan hafalan, ada sebuah tragedi Bapak Ibu yang dialami, yaitu rumahnya terbakar. Kitabnya ikut terbakar. Jadi karena dia mengandalkan catatan, pada saat catatannya terbakar maka terganggu hafalan gitu. Ibu kuat hafalan, kuat catatan. Ente dua nana senasat ibu mah naon lewat catatan duka di mana, hafalan komo disimpan di mana gitu. Tapi percaya ka ibu mah kuat hafalan, ditambul bari peureum. Nah, berdasarkan penjelasan para ulama Bapak Ibu, diperkirakan peristiwa kebakaran rumah dan kitab-kitab Ibnu Lahi'ah itu terjadi di tahun 170 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 447 Masehi. Maka sejak itulah terjadi perubahan hafalan pada diri Ibnu Lahi'ah,
sebagaimana diterangkan oleh para ahli hadis. Misalnya Imam Yahya bin Bukair dan Utsman bin Sholih, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan dikutip oleh Imam Al-Mizzi di dalam kitabnya Tahdhibul Kamal. Nah, kata Imam Yahya bin Bukair dan Utsman bin Sholih, ihtaraqo manzilubnu lahi'ata wa kutubuhu fi sanati sab'in wa mi'ah. Rumah Ibnu Lahi'ah dan kitab-kitabnya, itu kurang tuh terjemahannya. Rumah Ibnu Lahi'ah dan kitab-kitabnya terbakar pada tahun 170 Hijriah. Jadi kalau Ibnu Lahi'ah itu wafatnya 174, Bapak Ibu, berarti peristiwa ini terjadi 4 tahun sebelum yang bersangkutan wafat. Perubahan terjadi dalam hafalan juga diungkap oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Seperti di dalam kitabnya Taqribut Tahdhib. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, Abdullah bin Lahi'ah sodukun atau sudukun. Abdullah bin Lahi'ah dia orang yang jujur, Bu. Soleh, minas sabi'ah, termasuk generasi ke-7, istilahnya tobakoh. Kholato ba'dah tiraqi kutubihi, terjadi perubahan hafalan setelah terbakar kitab-kitabnya. Nah, lihat Bapak Ibu, ini kita sedikit belajar ilmu hadis. Rawi yang mengalami perubahan di akhir hayat berarti pada asalnya sahih, tetapi di akhir hayat mengalami perubahan itu. Sekarang bagaimana menentukan ketika dia meriwayatkan, apakah hadisnya itu diriwayatkan sebelum dia ikhtilat atau setelahnya gitu, Bu. Maka ada 2 parameter yang digunakan khususnya Bapak Ibu untuk menilai apakah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Lahi'ah itu sebelum atau setelah berubah. Maka parameter pertama dilihat siapa muridnya, Bu. Jadi dengan melihat murid kita bisa membedakan apakah hadis ini sebelum berubah hafalan atau setelah. Nah, sebagai contoh para ulama memberikan ukuran, Bu, kategori siapa saja murid-murid yang meriwayatkan dari Ibnu Lahi'ah, itulah dia sebelum terjadi perubahan hafalan. Pertama, 4 rawi bernama Abdullah. 1 Abdullah bin Wahab, 2 Abdullah bin Mubarak, 3 Abdullah bin Yazid Al-Mukri, yang keempat Abdullah bin Maslama. Jadi gini Bapak Ibu, kalau ada riwayat Ibnu Lahi'ah yang menerima murid darinya itu 4 orang Abdullah ini, berarti hadisnya sahih. Tapi kalau ada nama lain Abdullah, kan Abdullah itu bukan 4 ya, Bu. Saya nggak akan nanya ke Bapak mah nggak kepercaya, ke Ibu mah percaya, Bu. Nama rawi Abdullah ada berapa ribu. Nah, berarti kan lebih banyak yang tidak menerima atau setelah ikhtilat gitu, Bu. Nah, jadi andai kata rawinya itu bernama Abdullah yang 4, berarti hadisnya sahih. Sekiranya bernama Abdullah dari luar yang 4, berarti dhaif karena diriwayatkan setelah muhtalid. 2, jika diriwayatkan atau diterima oleh Imam Al-Auza'i pasti sahih. Kenapa Bapak Ibu? Karena Ibnu Lahi'ah wafat
di tahun 174, sementara Al-Auza'i lebih dulu wafat. Jadi kalau bahasa orang regol Bapak Ibu, sebelum muhtalid, sebelum pikun, sebelum berubah hafalan, sang murid lebih dulu wafat gitu. Berarti masih selamat. Begitu juga kalau yang meriwayatkannya Imam Sufyan Ats-Tsauri, pasti sahih karena beliau wafat sebelum Ibnu Lahiyah. Begitu juga Syu'bah bin Al-Hajjaj, Imam Abdurrahman bin Mahdi, dan Amr bin Al-Haris. Nah, jadi kalau para rawi ini Bapak Ibu yang meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah berarti sahih. Karena mereka meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah sebelum muhtalid, sebelum terjadi peristiwa kebakaran, sebelum kitab-kitab Ibnu Lahiyah itu terbakar. Itulah cara mengukur untuk mengetahui apakah sebelum atau setelah muhtalid. Kedua, parameter kedua bisa juga melalui rawi pembanding. Artinya ada rawi-rawi lain yang sahih yang meriwayatkan hadis yang sama, baik bersumber dari sahabat yang sama, istilahnya mutabi, maupun dari sahabat yang berbeda, istilahnya itu syahid. Nah, mari Bapak Ibu, dua kriteria ini kita praktekkan, kita gunakan dalam menilai hadis ini, yaitu hadis Ruwaifi. Apakah diriwayatkan oleh Ibnu Lahiyah sebelum atau setelah muhtalid? Menurut penelitian kami Bapak Ibu, hadis Ruwaifi bin Thabit tentang pemungut pajak berada di neraka lebih kuat untuk dinyatakan diriwayatkan oleh Ibnu Lahiyah setelah ikhtilat. Dari mana saat cirinya? Cirinya dilihat dari murid gitu, Bu. Nah, ternyata dalam periwayatan ini murid yang menerima dari Ibnu Lahiyah tidak termasuk yang tadi, Bu. Karena diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa'id dalam riwayat Ahmad dan Abdullah bin Sholih dalam riwayat At-Tabrani. Kedua orang ini tidak termasuk kriteria para rawi sebelum Ibnu Lahiyah muhtalid. Paham Bapak Ibu? Luar biasa. Amin Muhtar buh yang ngartoski 15 tahun. Bapak Ibu mah 15 menit, luar biasa pala linter. Sudah ya, itulah pertimbangan yang pertama berkenaan dengan derajat hadis Ruwaifi. Kemudian dilihat dari aspek mutabi, adakah penguat? Maka kita temukan hadis yang semakna diriwayatkan pula dengan redaksi berbeda dari Uqbah bin Amir yang tadi saya bacakan. Nah, hadis Uqbah itu diriwayatkan oleh sekitar 10 mukharij. Ya, yang tadi saya tampilkan di slide baik di sini maupun Bapak Ibu tadi yang ada di rumah. Satu di antaranya Imam Abu Daud. Meski, nah ini Bu catatannya Bu. Meski tadi diriwayatkan oleh 10 orang, oleh 10 mukharij, namun semua sanadnya bertumpu pada orang yang sama, yaitu Muhammad bin Ishaq. Disebutnya gorib, Bu. Gorib itu tunggal. Jadi walaupun nanti Bu kita belajar hadis diriwayatkan, dicatat misalkan oleh 300 orang, Bu, diterima dari sahabat Nabi misalkan 50 orang, tapi semua jalurnya bertumpu pada seorang, anggapnya tunggal. Karena yang dihitung bukan yang banyaknya, tapi yang paling sedikit. Nah, begitu juga hadis Uqbah tentang pemungut pajak masuk neraka, walaupun diriwayatkan oleh 10, tetap saja tunggal.
karena bertumpu pada rawi Muhammad bin Ishaq, di mana Muhammad bin Ishaq ini meriwayatkan dari Yazid bin Abu Habib menggunakan lafaz an, yang dalam bahasa orang Bandung istilahnya itu ecek. Apa yuk ecek? Dari konon. Nah, dalam istilah hadis kalau meriwayatkan pakai an namanya mu'an'anah. Nah, maka dalam kerangka inilah para ulama telah memberikan standar, Bu. Hadis-hadis orang yang demikian, Bu, bisa diterima. Syaratnya ia menyebut secara tersurat bahwa dia mendengar langsung hadis itu dari gurunya. Bagaimana Ustadz simbolnya? Kalau pakai hadatsana, telah menceritakan pada kami, akhbarona, telah memberikan kabar kepada kami, sami'tu atau sami'na, kami telah mendengar, berarti sahih. Tapi kalau menggunakan an, Bu, dari ketika yang bersangkutan termasuk menyamarkan sanad, hadis itu dhaif karena disconnect, terputus sanadnya. Maka itulah yang terjadi dalam hadis Uqbah bin Amir. Maka rawi Muhammad bin Ishaq meriwayatkannya dari Yazid bin Abu Habib menggunakan lafal an. Tolong Bapak Ibu koreksi saya. Sejauh pengetahuan kami sampai barusan sebelum dimulai acara ini, Sim Kuring penasaran, dicek kembali seluruh riwayatnya, ada tidak yang pakai hadatsana, ada atau tidak yang pakai akhbarona. Sampai tadi sebelum kita mulai tidak ditemukan kecuali an. Berarti murni an-anah dalam periwayatan 10 imam yang tadi. Dengan demikian Bapak Ibu sekali lagi, hadis Uqbah bin Amir yang dalam sanadnya ada rawi Muhammad bin Ishaq dinyatakan dhaif sebab saktun min isnadin, terputusnya sanad. Kalau dalam bahasa sinyal itu disconnect. Kan gini Bu, ari disconnect teh sakapeung luplep, sakapeung ngelelep gitu. Lain ge sakapeung sada tuh gitu mah. Nah, jadi ini yang disebut dengan kedhaifan dari sisi sanad. Bapak Ibu, sampai sesi ini tidak berlebihan. Sekiranya kami berkesimpulan bahwa hadis Ruwaipi dan Uqbah bin Amir secara sanad dinilai lemah oleh sebagian ulama, meski derajat dhaifnya memang tidak kelas berat gitu, masih dikategorikan dhaif ringan, tetapi mencari yang sehat gitu Bu, mencari yang sahih atau minimal hasan, yang betul-betul hasan, sampai malam hari ini belum saya temukan. Sudah, itu dari sisi sanad. Meski begitu, dilihat dari sisi kandungan Bapak Ibu, maknanya dipandang relevan dalam konteks larangan mengambil harta orang lain secara zolim. Jadi gini Bapak Ibu, hadis pungutan liar, kalau orang Bandung bilang apa Bu? Japrem apa gitu. Atau tadi mungut pajak ilegal, berdasarkan pemaknaan fikih bukan hadis pokok, tapi sub, bentuk dari kezoliman. Maka kata para ulama Bapak Ibu, walaupun gitu hadis ini dhaif dilihat dari kemandirian atau berdiri sendiri, tetapi bisa menjadi hasan dari sisi makna, namanya hasan li ghairihi, sehingga digunakan oleh para ulama sebagai peringatan keras
terhadap praktik pungutan liar atau pajak yang tidak sah. Maka hadis ini juga sering dikaitkan dengan pembahasan hukum pajak dalam Islam, di mana ulama membedakan antara pajak yang sah dan pajak yang zolim. Tolong Bapak Ibu, jangan berkedip, jangan bernapas. Nah, sebab andai kata tidak cermat membahas hadis ini, maka ibu dianggap ngajak tong mayar pajak. Salah ibu, kalau tidak cermat baca hadis ini, maka boleh jadi anggapannya mending tong mayar pajak karunya nu mungut pajakna asup neraka. Piraku ibu nu mayar pajakna teka bawa asup neraka, ente cenasad ibu mah paling di emper neraka. Tak gitu Bapak Ibu. Jadi tolong dicermati. Kenapa ini ditanyakan oleh umat? Sebab sementara pihak ada yang tadi menggitik rata, akhirnya ulah mayar pajak. Kalau mas mayar pajak, kita termasuk mendukung asup neraka gitu. Paham Bu? Nah, kan terbayang oleh ibu, bapak, kalau kira-kira semua masyarakat Indonesia temayar pajak, kumaha ta? Halo? Bangkrut negara, menjadi negara gagal. Tapi gitu Bu, keluhan masyarakat itu apa? Taat teuing mayar pajak, pajakna didahar. Ngeunaheun teuing di kitu Bu. Nah, itulah yang perlu saya sampaikan, pembahasan ini harus proporsional. Jangan sampai salah paham, tapi jangan juga menjadi keenakan bagi mereka yang masyarakat sudah repot harus bayar pajak, dikorupsi gitu. Paham ya konteksnya ya? Oke. Kalau sudah paham, mari kita masuk pada aspek fikih perpajakannya. Dimulai dari pemaknaan al-maks. Di dalam kitab Qomus Bahasa Arab, Bapak Ibu, Al-Qomus Al-Muhit diantaranya. Ketika Nabi menyebut anna sohibal maksi atau la yadkhulul jannata sohibu maksin, digunakan kata maks. Secara bahasa, maks itu berarti naksun, kekurangan. Bisa juga berarti zulmun, kezaliman. Bisa juga berarti darohim, dirham yang diambil dari para penjual di pasar pada masa jahiliyah, atau diambil di jalan-jalan yang kita sebut tadi pungutan liar. Bahkan mohon maaf, ternyata bisa juga digunakan perilaku ini oleh petugas amil zakat. Jadi gini bahasa saya Pak nih, amil ngambil zakat, okay? Lalu dia minta japrem gitu. Sumping ka ibu, Bu, geus mayar zakat can, teu acan, abdi kadinya. Begitu tadi ibu mayar zakat, cek si amilna teh bade sabaraha mere gitu. Mere naon keur ongkos. Tak gitu Bu, pengertian maksun itu gitu. Nah, jadi diberlakukan pada zaman jahiliyah, dipungut di pasar, dipungut di jalan, mun urang mah PKL gitu Bu. Nah, sementara kalau sudah masa Islam, bisa juga dilakukan oleh petugas pemungut zakat atau pengumpul zakat. Maka menurut para ulama, maksun adalah pajak yang ilegal gitu. Maksud disebut ilegal gimana Ustadz? Yaitu diambil secara zalim, tanpa hak, khususnya di jalan-jalan atau di pasar, dengan cara menindas masyarakat. Oleh karena itulah Imam An-Nawawi menyatakan,
bahwa maks adalah bagian dari pengambilan yang haram dan bentuk kezoliman. Maka para ulama telah memberikan penjelasan berkenaan dengan hadis ini yang memiliki makna penting terkait larangan mengambil pajak atau pungutan yang zolim. Di antara ulama yang memberikan komentar Bapak Ibu terhadap hadis ini, misalnya Imam An-Nawawi. Kata Imam An-Nawawi, jadi saya terjemahkan saja terjemahannya saja yang saya bacakan di layar, baik Bapak Ibu yang di rumah maupun yang hadir di studio. Itu kurang lebih teks Arab cuplikan atau kutipan dari Imam An-Nawawi. Pemungut pajak adalah orang yang mengambil dari para pedagang dan pemilik barang sesuatu yang tidak wajib atas mereka. Jadi padahal mah tidak harus mengeluarkan, dipaksa mengeluarkan dengan cara dolim. Ini termasuk dosa besar. Maka Imam Nawawi menekankan bahwa tindakan ini masuk dalam kategori dosa besar karena mencakup pengambilan harta orang lain secara batil yang sangat dilarang di dalam Islam. Yang kedua, pernyataan senada disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maks adalah pengambilan harta secara batil dan itu termasuk bentuk kezoliman. Maka pemungut pajak adalah orang yang mengambil dari manusia sesuatu yang tidak halal baginya untuk mengambilnya. Jadi sohibul maks itu konotasinya sudah negatif. Tidak semua petugas pajak, tidak semua pemungut pajak menggunakan maks untuk menggambarkan konotasinya. Di situ ada kedoliman, ada penyimpangan. Maka Al-Hafidh juga menjelaskan bahwa ancaman dalam hadis ini berlaku bagi semua bentuk pungutan yang tidak memiliki dasar syariat dan merugikan masyarakat. Misalkan retribusi. Bu, apa retribusi, Bu? Halo? Cik ibu teh, retribusi mah rekreasi dah yang ulin wae. Pungutan. Gitu Bu ya. Nah, ada yang disebutnya tadi resmi gitu Pak. Ada yang non resmi atau ilegal. Selanjutnya Imam Al-Qurtubi. Menurut Imam Al-Qurtubi, pemungut pajak tercela dalam syariat. Karena ia mengambil harta manusia tanpa hak, ia diancam dengan neraka akibat perbuatannya. Karena apa, Bu? Bukan semata-mata pajaknya, tapi perlakuan zolim dia. Dikategorikan dosa besar, ari dosa besar dah mal mungkin ke surga tuh Pak gitu. Pasti ke neraka. Itu kurang lebih seperti itu. Maka Imam Al-Qurtubi menekankan pula bahwa tindakan ini merusak keadilan sosial dan bertentangan dengan ajaran Islam yang mementingkan kemaslahatan umum. Jadi Bu, dicandak untuk kembali disalurkan ke masyarakat. Tak ari ieu mah pungutan liar mah moal ke rakyat gitu. Nyaker dirina we and the gang, apa Bu the and the gang? Keur gengna gitu. Itulah diantara peringatan dari Imam Al-Qurtubi berkenaan dengan hadis ini. Catatan lain yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maks termasuk bentuk kedoliman yang jelas yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah memakan harta manusia secara batil, dan tindakan ini mewajibkan pelakunya mendapatkan hukuman di akhirat. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menekankan bahwa perbuatan ini melanggar prinsip keadilan dan membawa dampak buruk bagi masyarakat.
Tambahan dari Imam Al-Munawi. Kata Imam Al-Munawi, pemungut pajak adalah orang yang diberi tugas untuk mengambil harta dengan cara zalim. Maka ia akan diharamkan dari surga kecuali jika dia bertobat. Maka Imam Al-Munawi menegaskan bahwa ancaman ini dapat dihapuskan jika pelaku benar-benar bertobat dan mengembalikan hak-hak orang yang didolimi. Paling seberapa tahun Bu petugas pajak? 20 tahun. Ternyata dalam menunaikan tugasnya itu banyak melanggar ketentuan Bu. Sementara syarat tobat teh kudu dibalikeun deui Bu hartana. Sekarang 20 tahun Bu, setengahna we kitu, narik pajak ilegal. Kalau mau tobat kudu dibalikeun deui duitna. Jalo ka ketrok Bu, paling seberapa? Paling 2 juta orang tuh diketrokan kabeh imah. Begitu ngetrok nu ka 2 juta, nomro naon lantaran capek ngetrokan. Gitu Bu ya. Nah, jadi baru disebut taubat dari perbuatan ini sekiranya dia mengembalikan hak-hak orang yang ia dolimi. Akhirnya saya tutup kajian di sesi ini dengan ungkapan ulama di abad modern, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya yaitu Syarah Riyadhus Shalihin. Kurang lebih kata beliau kalau terjemahkan begini, maks diharamkan berdasarkan ijma atau kesepakatan para ulama karena ia adalah kezaliman dan pelanggaran terhadap harta manusia. Ini adalah alasan mengapa pelakunya pantas mendapatkan ancaman neraka. Bapak Ibu, akhirnya saya tutup kajian ini dengan satu kesimpulan yang ditegaskan oleh para ulama dan juga kesimpulan yang didapat dari fikih hadis tadi. Penjelasan ulama menegaskan bahwa satu, maks adalah bentuk pengambilan harta tanpa hak yang tergolong dalam dosa besar. Dua, pelaku maks diancam dengan neraka kecuali jika ia bertobat dan mengembalikan hak-hak orang yang didolimi. Tiga, Islam mengajarkan keadilan dalam pengelolaan keuangan, dalam mengelola aset, sehingga tindakan zalim seperti ini sangat dilarang. Yang terakhir, ancaman dalam hadis ini menjadi pengingat agar para penguasa dan aparat bertindak dengan adil dan memegang amanah sesuai dengan prinsip keadilan di dalam Islam. Kemudian catatan lain di penutup, hadis-hadis itu menunjukkan bahwa pemungutan pajak secara zalim tanpa hak adalah dosa besar dan pelakunya diancam dengan neraka. Namun, tadi buat catatan Bu. Namun, jika pajak diberlakukan sesuai syariat dan digunakan untuk kemaslahatan umum, maka memungut pajak hukumnya mubah. Saya ulangi ya, memungut pajak. Oke Bu, selama tidak ada unsur kedoliman, misalkan disalurkan untuk bantuan kemanusiaan, disalurkan untuk mensejahterakan rakyat, maka hukumnya dibolehkan. Berkenaan itulah para ulama menyarankan agar pemerintah muslim atau para pejabat muslim atau pejabat pajak kalau kita Bu, yaitu menghindari kedoliman dalam pengelolaan pajak dan memastikan bahwa harta yang diambil dari rakyat betul-betul digunakan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, karena waktu jua yang memisahkan kita, sesi pertama saya cukupkan dulu di sini. Sambil Aibad nanti mencatat, saya pun mencatat. Tetapi saya berhusnudon Bapak Ibu matos palinter. Nah, sekiranya nanti Aibad yang muka tanya jawab, Aibad tanggung jawab untuk menjawab. Demikian, aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Ya, terima kasih kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan materi berkenaan dengan telaah hadis pemungut pajak masuk neraka dan juga berbagai hal fikihnya juga terkait dengan pajak. Selanjutnya seperti biasa kita akan menampung dulu beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari ikhwatu iman yang hadir, kalau ada. Ya, kalau dirasa cukup, maka ini ada satu pertanyaan dari jamaah dialog Islam yang menyaksikan secara live. Ini dari YouTube atas nama akunnya AD007. AD007. Dari akun AD007 ini izin bertanya tentang zakat, gitu. Izin bertanya tentang zakat. Izin bertanya tentang zakat, Ustadz. Beliau bertanya, jika menjual kopi seduh atau mie yang direbus, pertanyaannya, jika menjual kopi seduh atau mie yang direbus, jualan kopi, jualan mie, kopi seduh atau mie yang direbus, apakah zakat dihitung dari modal kopi? Apakah zakat? Jadi jika menjual kopi seduh atau mie yang direbus, apakah zakat dihitung dari modal kopi dan gelas plastik saja? Apakah zakat dihitung dari modal kopi dan gelas plastik saja? Apakah zakat dihitung dari modal kopi dan gelas plastik saja? Atau ditambah dengan air? Oh iya. Apakah zakat ini dihitung dari modal kopi dan gelas plastik saja, kopi, gelas plastik, atau ditambah dengan air, ditambah dengan airnya? Zakat dihitung dari modal, apakah kopi, gelas plastik, atau ditambah dengan air? Juga apakah zakat dihitung dari modal kopi dan gelas plastik saja, atau ditambah dengan air? Jika menjual kopi seduh atau mie yang direbus, apakah zakat dihitung dari modal kopi dan gelas plastik saja atau ditambah dengan air? Juga mie, apakah cukup? Juga mie, apakah cukup dari modal mie mentahnya saja? Apakah cukup dari modal mie yang mentahnya saja, mie yang mentah? Terkait dengan zakat penjualan kopi seduh atau mie yang direbus, apakah zakat itu dihitung dari modal kopi dan gelas plastik saja atau ditambah dengan air? Kopi, gelas, dan air berarti. Atau juga mie yang direbus, apakah cukup dari modal mie yang mentah, mie yang mentahnya saja?
Yaitu dari AD007. Ya, ini kami cek di Facebook. Ya, tidak ada yang masuk. Di Ikhwatul Iman juga tidak ada. Maka ini ada satu pertanyaan saja berarti ya, berkaitan dengan zakat menjual kopi seduh atau mie yang direbus. Yang ditanyakan adalah perhitungan dari modalnya. Apakah dari modal kopi dan gelas plastik saja atau ditambahkan dengan air. Ikhwatul Iman rahimakumullah, insya Allah kita akan bersama dengan Al-Ustad untuk tadi menjawab pertanyaan yang berikut. Damin. Ya, ikhwatul iman, kita sudah bersama dengan Al-Ustad untuk tadi menjawab satu pertanyaan berkaitan dengan zakat, Ustaz. Gimana coba? Bismillah, izin tanya tentang zakat, Ustaz. Jika menjual kopi seduh atau mie yang direbus, apakah zakat dihitung dari modal kopi dan gelas plastik saja atau ditambah dengan air? Juga untuk mie, apakah cukup dari modal mie yang mentahnya saja? Ya, Bapak Ibu, kalau sekarang saya jual kopi seduh pakai air tuh. Sekali lagi kan Bapak Ibu. Saya lagi coba. Kalau saya sekarang jual kopi seduh pakai air tidak? Pakai. Berarti jualan itu bukan sekedar kopinya saja. Banyak ya garabut ya Bu. Kopi seduh sendiri. Ya sendiri Bu, ya kopi masukkan. Gula masukkan. Terus saya terus dikocok-kocok ya dah bentuk Bu gitu. Paham ya? Nah, karena yang dijual itu bukan sekedar kopi tetapi dengan air, maka yang termasuk dihitung zakat itu termasuk modal air. Sekiranya air itu pakai ledeng, dihitung ledeng mayar sabaraha, ambil persekian kubik volume airna untuk jualan misalkan dalam 1 bulan gitu. Nah, beda jeung listrik. Begitu ibu jualan air seduh, komporna teh make kompor listrik, dijual teh listrikna. Ente eta mah murni alat gitu seperti gas. Oke, ibu menyeduh air dengan kompor gas. Dijual teu gasna. Ente berarti tidak termasuk hitungan. Tapi kalau kopi seduh sudah masuk bagian dari komoditas, maka dihitungnya dari modal. Sekiranya modalnya itu adalah tadi kopi yang sudah campur gula. Tapi kalau yang diseduhnya juga pakai gula, bukan sasetan, sasetan bukan sajinan, disaset gitu, maka termasuk modalnya itu gula. Sekiranya kopinya kopi asli gitu ya, yang pakai gula bukan di setan. Disitulah cara perhitungannya termasuk untuk perhitungan zakat. Ustaz cenah gelasnya kumaha? Kalau memang tadi gelasnya itu pakai gelas cup misalkan kan, ya pertanyaan saya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dagang kopi seduh, emang wadahnya pakai tangan gitu? Sok cenah kadileungeun gitu. Berarti dijual dengan kemasannya sama, mau bentuknya tadi gelas, mau bentuknya botol. Nah, data gratis ya tadi gitu. Tapi paket namanya itu kopi seduh plus kemasannya. Sama seperti ibu, kalau tadi jualan apapun pakai keresek, emang kereseknya masihan gitu? Ente teteh sudah diperhitungkan. Yang namanya packaging gitu kan, itu sudah diperhitungkan. Maka termasuk naon aya labelnya. Emang label gratis. Nah, itu namanya paket jualan aksesoris gitu. Dihitung itu termasuk modal. Sekiranya. Tapi tangannya jangan dihitung, data dijual.
naon nu ngocek nama gitu ya. Begitu hebat. Jodoh ya. Bapak Ibu, akhirnya karena cuma satu, saya juga izin pamit karena besok sampai hari Ahad ya ada tugas di Jakarta. Sekali lagi mudah-mudahan Seninnya sudah dihadir lagi. Nah, tapi sekiranya tidak bisa mengisi berarti perjalanan masih panjang. Mohon doa dan dukungannya. Mudah-mudahan tugas kami lancar sejak besok hingga di hari Ahad untuk pencerahan umat berbagi di berbagai daerah. Insya Allah kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Teriring doa jazakumullahu khairan kasiron kepada Al-Ustadz Amin Mukhtar yang di sesi pertama telah begitu jelas menjelaskan tentang hadis pemungut pajak, dan juga di sesi kedua tadi telah menjawab pertanyaan yang masuk dari ikhwatu iman semua. Ikhwatu iman, mungkin kami ingatkan kembali esok subuh terdapat kajian rutin, kajian ba'da subuh bersama Al-Ustadz di Pesantren Ibnu Hajar dan disiarkan secara live Facebook Ibnu Hajar Media dan juga Facebook Sigabah. Mungkin itu saja perjumpaan kita pada kajian Majelis Sigabah dan Dialog Islam pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita kembali lagi di pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.